Halo dulur, balik maning ning podcast Henggono Tunggale Radar Banyuwangi. Senang sekali hari ini bisa menyapa langsung dari Desa Gintangan, Kecamatan Belimbing Sari dalam podcast yang tentunya sangat spesial sekali. Karena menjadi bagian dari peringatan ulang tahun ke-26 Jawa Pos Radar Banyuwangi. Di usia yang ke-26 ini Radar Banyuwangi hadir dengan semangat baru yang terangkum dalam tema lentur dan mengakar. Sebuah tema yang tidak hanya simbolis tapi juga merefleksikan semangat baru dari Radar Banyuwangi yang akan terus beradaptasi dengan zaman dengan tanpa meninggalkan akar budaya dan juga kekuatan lokal. Bersama saya Devi Fatihatul Asliha yang akan menemani pemirsa semua dalam perbincangan hangat kali ini dengan mengangkat tema potensi luar biasa dari Desa Gintangan. Sebuah desa yang tak hanya kaya akan sumber daya alam tapi juga mempunyai semangat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan juga inovasi-inovasi desa yang patut diapresiasi. Bersama kita telah hadir Bapak Hardiono selaku Kepala Desa Gintangan yang akan membagikan hal-hal menarik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja, sehat semua. Ya. Apakah hari ini sibuk atau ada agenda lainnya setelah ini Bapak? Untuk acara ini, sementara ini kita tidak ada acara, insya Allah habis ini baru kita nanti ada aktivitas lainnya. Berarti luang ya Bapak untuk kita ngobrol ini? Betul ya. Baik. Nah sebelum kita berbicara mengenai banyak hal dari Desa Gintangan, saya ingin bertanya hal-hal yang mendasar terlebih dahulu nih Bapak. Dari Desa Gintangan, kalau Bapak bisa menceritakan nih ke pemirsa Radar Banyuwangi, kira-kira Bapak menggambarkan Desa Gintangan secara singkat itu seperti apa? Alhamdulillah, jadi untuk secara singkat gambaran dari masyarakat Desa Gintangan, memang mulai dulunya Desa Gintangan terkenal dengan kerajinan anyaman bambu. Baik. Jadi memang dulunya di masa pelarian para prajurit, yaitu Prabu Sulung Agung, jadi dulu merintah dengan prajuritnya untuk mengambil air di Sungai Cindil. Oh, Sungai Itu Cindil. dari sini itu jauh. Waktu ngambil air itu ya masih bentuk hutan belukar ya. Jadi kalau sekarang enak kan gitu. Iya, sudah banyak infrastruktur ya Bapak. Ya. Alhamdulillah di sana menemukan sumber mata air yang diletak di Sawah Cindil. Sawah Cindil. Ya, gitu ya. Baik. Dan air itu prajurit itu untuk membawa air itu ditaruh di namanya bumbung. Bumbung itu bambu yang panjang segini dipanggul gitu ya. Baik. Jadi dalam perjalanan dari Cindil dulu di Gumuk Ketaunan. Jadi dalam perjalanan itu berbunyi gelondang. Akhirnya namanya dinamakan nama Guntangan. Gitu. Guntangan. Dengan rejonya zaman akhirnya dinamakan Desa Gintangan. Ini asal muasal dari Desa Gintangan gitu ya. Berarti punya nilai sejarah yang cukup dikenal dari masyarakat sini juga ya Bapak? Betul. Jadi memang punya sejarah yang begitu kuat ya Bapak, dengan bambu sendiri yang sekarang dimanfaatkan menjadi produk kerajinannya Desa Gintangan. Ya. Memang di saat itu Prabu Sulung Agung istilahnya semedi itu Iya. Medianya punya wangsit. Jadi nanti masyarakat waktu dulu nanti masyarakat Gintangan nanti hidupnya dari bambu. Oh baik. Maksudnya dari bambu ya ini sekarang itu sampai sekarang sebagai pengrajin anyaman bambu. Yang juga menjadi sumber ekonomi dari masyarakat juga ya Bapak? Menjadi sumber ekonomi bagi warga kami kan gitu. Kalau menurut Bapak apa saja sih potensi unggulan yang ada di Desa Gintangan itu selain dari produk kerajinannya yang pastinya ya, mungkin dari pertaniannya atau sektor pariwisatanya? Untuk Desa Gintangan, alhamdulillah meskipun di sini dataran rendah, tidak punya gunung, tidak punya laut, tidak punya hutan, tapi alhamdulillah ternyata warga kami diberi kelebihan oleh Allah di
salah satunya beberapa potensi. Satu, di sini terkenal dengan sangkal putungnya. Sangkal putung itu bisa memperbaiki atau membetulkan tulang-tulang yang patah. Oh. Itu ya. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang alhamdulillah juga. Alhamdulillah di sini Pak Wonya juga merupakan sangkal putung. Pak Wo kerajaan. Namanya Pak Wo Sumitro, itu sangkal putung. Ada beberapa sangkal putung. Salah satunya itu. Yang kedua, di sini ada gula merah. Gula merah. Gula merah itu ini di Dusun Gunung Agung. Kan di kita kan ada 4 dusun. Satu dusun kerajaan paling barat, di tengah Kedosari, di agak barat itu, agak timur itu dusun Kedung Baru, paling ujung dusun Gunung Agung. Di sana banyak sentral gula merah. Gula merah berarti mulai dari produk kerajinannya, lalu ada sangkal putunya, lalu ada tempe lanang ya. Juga gula merah. Gula merah. Baik, luar Jadi biasa di sana sekali. ya, alhamdulillah. Nah, untuk menurut Bapak, hal apa saja sih yang membedakan Desa Gintangan ini dari desa-desa lainnya yang bisa diunggulkan gitu, Bapak? Untuk perbedaan dari desa-desa yang di wilayah Kecamatan Blimbing Sari memang berbeda-beda. Iya. Kalau di Gintangan yang sudah kita sebutkan tadi sebagai desa wisata, yaitu kerajinan anyaman bambu. Iya, baik. Untuk desa Patoman itu terkenal dengan desa Pancasila. Karena bermacam-macam di sana suku-suku agamanya di Patoman. Kalau di desa Bomo itu zero stunting. Maksudnya di sana karena tidak ada yang anak-anak yang kena stunting, jadi itu ya. Jadi itu. Oh iya, saya juga sempat mendengar kalau di Desa Gintangan ini ada festival bambu ya Pak setiap tahunnya. Betul ya, setiap tahunnya. Dinamakan apa itu festivalnya Bapak? Jadi untuk di Gintangan setiap tahunnya ada namanya GBF, Gintangan Bambu Festival. Oh, wow. Ya. Kalau di Banyuwangi namanya BEC. Cuma hampir sama untuk pelaksanaan, cuma perbedaannya kalau di Gintangan itu kostumnya itu pakai bambu. Bahan bakunya dari bambu. Ya, dari anyaman bambu. Contohnya ini, jadi ini salah satunya ini buah karya dari para dari Desa Gintangan. Berapa lama ini Bapak menyelesaikannya kira-kira? Ya, setengah bulan selesai. Bisa 1 bulan ya. Gitu ya. Luar biasa sekali. Untuk membuat seperti ini tuh apakah di sini ada pelatihan-pelatihan khususnya atau memang turun-menurun saja Bapak kemampuan untuk membuat anyaman mungkin atau produk kerajinan lainnya? Kalau warga kami, karena di sini memang sentral pengrajin, otomatis tidak ada istilahnya pelatihan-pelatihan, karena itu sudah turun-temurun. Jadi mulai SD itu anak-anak sudah mengenal tentang anyaman ini, karena sering melihat orang tuanya waktu menganyam. Akhirnya ikut-ikutan akhirnya ya. Gitu. Menurun saja Bapak, jadi karena orang tuanya bisa, jadi anaknya juga ikut bisa. Iya, gitu ya. Untuk dari festival ini pastinya juga membuka peluang untuk ekonomi UMKM contohnya. Kira-kira dari masyarakat itu apakah sudah memanfaatkan peluang ini untuk memanfaatkan UMKM atau mungkin nanti ketika ada festival berjualan atau mungkin membuat produk kerajinan lebih banyak untuk dijual belikan di festival itu, apa sudah dimanfaatkan Bapak? Jadi alhamdulillah dengan adanya festival ini memang dampaknya sangat-sangat dirasakan masyarakat, sangat luar biasa. Salah satunya UMKM-nya bisa berkembang. Contohnya untuk UMKM yang ada di Gintangan bukan istilahnya ada UMKM di saat ada event saja, enggak. Jadi di sini tiap malam itu ada untuk UMKM yang untuk tradisional masyarakat. Adapun khusus untuk kerajinan anyaman bambu sudah ada handicraft di masing-masing wilayah. Jadi gitu ya. Jadi tidak menunggu harus ada festival enggak. Tapi juga setiap harinya juga tetap produksi. Ya, setiap produksi. Dan alhamdulillah juga hasil mahakarya ini
sering kita kirim ke luar Baik. kabupaten, tingkat nasional, bahkan sampai mancanegara. Oh, Iya. berarti sudah ada proses ekspor dari kerajinan yang dibuat oleh masyarakat Gintangan ya, Bapak? Iya, jadi mulai tahun 80-an alhamdulillah sudah ekspor ke luar negeri. Saya sendiri termasuk dulu masih bujang di Karang Taruna juga, saya pernah dikirim ke Singapura. Wow. Jadi dalam hal untuk memberikan pelatihan di sana waktu itu. Ada yang ke Jepang waktu itu teman-teman saya. Berarti memang sudah luas Iya. sekali pasar dari produk kerajinan di Gintangan ini ya, luar biasa sekali. Iya. Untuk keterlibatan dari masyarakat terutama generasi muda, kira-kira untuk penghasilan produk dari kerajinan ini, apakah mereka sudah terlibat secara aktif, Mbak, untuk generasi muda? Karena kan juga perlu arahan mungkin ya dari pemerintah desa untuk mengembalikan semangat mereka melestarikan kerajinan ini. Jadi untuk keterlibatan dari adik-adik pemuda, jadi dengan sendirinya alhamdulillah Mereka otodidak apa itu? otodidak. Otodidak. Jadi dengan sendirinya pemuda-pemuda Gintangan itu tanpa disuruh Inisiatifnya punya sudah inisiatif sendiri, iya, ya. bangkit sendiri kan gitu, muncul sendiri gitu. Jadi gitu ya. Nah, kalau produk-produk yang biasanya dipasarkan di luar negeri itu biasanya apa saja, Bapak? Kan tadi Bapak sudah menceritakan kalau produk kerajinan yang ada di Desa Gintangan sudah sampai ke luar kota bahkan ke luar negeri. Nah, kira-kira produk unggulannya itu apa, Pak? Jadi sebetulnya tidak ada produk unggulan karena kita warga kami itu mengirim ke mancanegara itu sesuai dengan permintaan dari sana, ordernya gitu ya. Ada yang tempat lampu, ada yang tempat buah, rantang, bermacam-macam gitu ya. Kalau yang biasanya pembuatannya paling banyak itu di Desa Gintangan apa, Pak? Yang mungkin lebih mudah dibuat jadi yang dihasilkan juga banyak jumlahnya. Ya, yang paling banyak itu ya buat untuk tempat tisu itu kan simple. Biasanya berapa Kayak lama, Pak, gini. buat tisu? Kotak tisu. Ya kayak gini ini kalau dimukul kan katanya Gintangan itu ini satu hari selesai, tidak satu hari ya. Yang penting bahannya sudah lengkap, jadi cepat itu. Oh, baik. Ya. Oh iya, Bapak, kita kan juga sudah memasuki era teknologi ya, Bapak. Iya. Kebanyakan juga Desa Gintangan ada generasi muda yang sudah dekat dengan teknologi. Kira-kira apakah Desa Gintangan juga sudah mengarah ke digitalisasi seperti pemasaran produknya lewat online, toko online shop gitu-gitu, atau mungkin masih menggunakan cara yang tradisional saja? Jadi untuk warga kami termasuk pemuda, generasi muda, di samping pakai tradisional juga ya mengikuti digital. Jadi pemuda-pemuda itu saya kumpulkan di balai desa. Ya. Jadi saya sampaikan supaya untuk ikut mempromosikan potensi yang ada di Desa Gintangan. Semuanya saja, bukan khusus untuk kerajinan Bunda gitu ya. Dan juga kalau ada adik-adik mahasiswa yang KKN di sini itu saya minta bantuan. Dan sekarang ada dari adik-adik dari Erlangga, Surabaya ada, dari Jember ada sekarang ini. Jadi saya minta tolong untuk ikut mempromosikan lewat medsos gitu. Oke, jadi gitu memanfaatkan seluruh media. Media, betul ya, gitu ya. Nah, bagaimana peran pemerintah desa dalam mendorong semua program yang ada? Apakah semua ini muncul dari inisiatif warga atau mungkin memang menjadi target Bapak sebagai kepala desa? Jadi untuk pemerintah Desa Gintangan terkait dengan untuk mengangkat khususnya kerajinan bambu yang ada di Gintangan, salah satunya kita mengadakan bentuk nyata yaitu dengan adanya Gintangan Bambu Festival. Ini kan semata-mata kan untuk mendongkrak dari kerajinan yang ada di Desa Gintangan. Awalnya masyarakat lain tidak tahu, dengan adanya festival otomatis kan nanti kan tahu. Gitu ya. Jadi itu. Berarti juga salah ada satunya itu ya. Antara pemerintahan desa juga dengan masyarakat juga punya itu ya Bapak, terhubungan untuk inisiatifnya, untuk partisipasinya juga. Ya betul. Okay. Nah,
eh, perihal menjalankan program-program mulai dari festival ataupun pelatihan-pelatihan lainnya tentu ada tantangan. Menurut Bapak, tantangan terbesar selama ini untuk melestarikan kerajinannya atau juga untuk mengarahkan masyarakatnya lebih semangat lagi melestarikan itu tantangan utamanya menurut Bapak apa? Memang ya bagaimanapun hal apapun mesti akan ada tantangan. Betul. Salah satunya sekarang karena kita sudah mengenal digital, otomatis kadang-kala pemuda itu dengan hal-hal pekerjaan gini agak malesan gitu. Jadi kita perlu ada sentuhan-sentuhan lagi, ada edukasi lagi gitu. Jadi perlu kita sentuh lagi, kita gugah lagi gitu ya. Justru tantangannya ada di pelatihannya dari masyarakat yang sudah ada atau mungkin dari generasi mudanya, Pak, untuk tantangan utama pelatihan ini. Kalau di sini kan karena tempatnya kan tidak mengadakan pelatihan untuk anyaman bambu, kan gitu. Cuma untuk kita menyadarkan kembali kepada pemuda untuk mengenal lagi peninggalan dari nenek moyangnya kerajinan bambunya gitu ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya apakah selain pelatihan ataupun hal lainnya ada program-program lainnya yang Bapak sediakan di Desa Gintangan untuk mengarahkan generasi mudanya untuk terlibat, Bapak? Jadi untuk mengenalkan pemudanya supaya terlibat langsung di khususnya di anyaman bambu, itu salah satunya kita mengadakan event. Jadi dengan adanya event ini para pemuda masyarakat tergugah hatinya. Bahkan warga kami disuruh untuk membuat kostum kayak gini. Padahal ini biayanya swadaya pribadi. Ada yang habis 10 juta, 5 juta, itu pun mau untuk berkorban. Nah, itulah kita sentuh. Jadi biar untuk tetap bisa melestarikan terkait khususnya di Gintangan anyaman bambu itu. Karena tidak bisa dipungkiri juga kalau generasi muda nantinya yang akan melanjutkan Desa Gintangan seperti apa ya, Pak. Jadi mungkin perlu perbaiki lagi semangatnya atau mungkin diberi pelatihan-pelatihan lanjutan gitu. Betul ya. Kemudian kalau melihat ke depan terutama 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, apa visi atau harapan besar Bapak terhadap Desa Gintangan? Ya, harapan kami untuk 5 tahun ke depan ya mudah-mudahan nanti dengan kita bisa membina untuk SDM-nya warga kami, mudah-mudahan ke depannya bisa menciptakan peluang-peluang pekerjaan yang lebih bagus. Karena bagaimanapun kami dengan warga butuh untuk mensejahterakan warganya. Dengan cara karena yang di Gintangan punya potensi-potensi yang ada itu ya kita manfaatkan juga gitu. Iya. Jadi ya harapannya ingin membuka ruang untuk pekerjaan nantinya juga untuk yang generasi-generasi mudanya ya Bapak. Betul ya, betul ini. Baik, dan terakhir kalau boleh Bapak sampaikan apa pesan dan kesan yang ingin Bapak titipkan kepada warga Gintangan dan generasi muda di desa agar terus semangat menjaga atau merawat dari pengembangan desanya. Jadi pesan kami sebagai pemerintah Desa Gintangan, jadi kepada warga Desa Gintangan saya memohon, monggo kita bersama-sama untuk membangun desa, kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, kita tingkatkan gotong royong, dan mudah-mudahan dengan kita bersinergi antara pemerintah desa dengan warganya, dengan ulamanya, semuanya kita beriringan bisa menambah desa kita ke depannya bisa lebih baik dan bisa maju. Terima kasih. Amin. Luar biasa sekali, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari hari ini dari Desa Gintangan, mulai dari potensi desanya, semangat warganya, dukungan pemerintah desa hingga inovasi yang terus dikembangkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Hardiono, Kepala Desa Gintangan, yang sudah meluangkan waktu dan berbagi banyak insight inspiratif. Sama-sama. Desa Gintangan terus tumbuh menjadi desa yang luar biasa, mandiri, kreatif, dan juga tetap menjaga nilai-nilai lokalnya ya Bapak. Amin. Terima kasih. Dan tak lupa saya ucapkan kembali selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Jawa Pos Radar Banyuwangi. Terus menjadi media yang lentur dan mengakar, mampu mengikuti perkembangan zaman namun tetap berpijak pada nilai-nilai budaya lokal dan kedekatan dengan masyarakat. Saya Devi Fatihatul Asliha pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Radar Banyuwangi, Hengono Tunggale.